Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, pada kesempatan siang hari ini, di video saya kali ini, saya menanggapi sebuah video yang diposting oleh seorang ustadz, ya, katanya sih seorang ustadz, ya, di mana di dalam video ini dia keterlaluan sekali, ya. Saya pikir, ya, kenapa? Karena di judulnya itu diberikan sebuah bahasa yang saya pikir ini terlalu jorok sekali, ya, menurut saya, teman-teman. Artinya saya pikir seorang ustadz nggak perlulah bikin judul yang seperti ini. Dan ini dia saya akan tampilkan di sini, ya. Nah, ini judul videonya, teman-teman, ya. Jadi katanya murtad karena rudal berkuluk. Nah, ini bahasa apa ini? Apakah ini pantas seorang ustadz mengeluarkan kata-kata yang seperti ini? Ini saya pikir sih hanya karena mungkin kecewa aja atau mungkin marah, ya. Artinya kok bisa ya seorang selebgram, ya kan, yang udah begitu dikenal banyak orang tapi tiba-tiba malah ikut Kristus, ya kan? Oke, kita akan lihat saja apa yang dibahas oleh seorang ustadz di videonya ini, dan ini dia, kita akan lihat bersama, teman-teman. Ini parah nih. Baru awal udah langsung parah katanya, teman-teman, ya. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku yang telah mengklik video ini. Syukran jazakumullah khair untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya ke materi pembahasan, saya ingin memberitahu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, Top Media Channel, yaitu channelnya Cak Muam, telah dihapus oleh ini dia lagi promosi beliau channel. Membuat channel yang baru. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di samping, ya, channel beliau yang baru. Di situ beliau membuat video-video lagi, dan mohon bantuan Bapak Ibu semuanya untuk membantu beliau, ya. Untuk membantu beliau. Terus ini promosi channel, teman-teman, ya. Channelnya ada di kolom komentar yang saya sematkan dan di deskripsi video ini. Video beliau sangat berguna untuk membentengi pemurtatan. Bapak Ibu semuanya, saya jujur sedih gitu, ya. Sebagaimana ketika kita berperang di medan perang, ada satu saudara kita yang jatuh, yang gugur di medan perang tersebut. Maka saya sebagai muslim melihat saudara seperti itu akan merasa sangat sedih. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari bantu perjuangan beliau. Karena video-video beliau pun bermanfaat untuk kita, untuk menambah pengetahuan dan membentengi diri kita dari pemurtatan dan mempertebal keimanan kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas bantuannya. Sekarang apa yang kita bahas? Saya stop dulu, ya. Ini adalah seorang ustadz, ya. Saya dengar dari banyak orang sih dia ini adalah seorang ustadz, namanya Muhammad Yusuf, ya. Dan dia tadi sedang mempromosikan sebuah channel teman-temannya, ya, agar boleh didukung, ya, di subscribe dan mungkin di like juga video-videonya. Dan kita akan lihat sekarang. Tadi juga sempat beliau mengatakan bahwa channel yang dia promosikan itu adalah sebuah video, channel yang bermanfaat untuk membentengi mereka, ya, jangan sampai banyak yang murtad. Saya pikir wajar aja dia tadi itu kasih judul video yang agak nggak pantas sih dikasih oleh seorang ustadz, ya. Oke, kita akan lanjutkan dulu untuk menontonnya, teman-teman. Ini dia, ya. Kali ini ada seorang murtadin. Murtad ini adalah murtad yang terbaru. Murtadnya karena apa? Bapak Ibu udah baca judulnya. Udah. Judulnya udah dibaca. Betul. Sekarang kita lihat saja videonya. Betul, Ustadz. Oke. Kita akan lihat, ya. Ini videonya Ustadz ini. Inilah otak mereka, teman-teman, ya. Sering banget aku dapetin gitu, ya. Nah, ini beberapa kali aku up konten tentang rohani itu pasti gini, cowoknya Kristen ya. Ya gini loh guys, kalaupun memang mungkin saat ini atau kedepannya aku punya pasangan,
orang Kristen gitu ya, agamanya Kristen, ya wajar dong, karena kan aku sekarang sudah percaya Tuhan Yesus, pastinya aku mencari yang seiman gitu kan, yang betul. sama-sama percaya dan takut akan Tuhan Yesus gitu. Jadi nggak mungkin gitu aku cari pasangan yang Muslim gitu. Jadi ini suka salah paham sih orang gitu loh, karena mungkin dia nggak tahu ya gitu gimana perjalanan aku dari awal aku tertarik untuk mengenal Yesus sampai dengan saat ini. Mungkin apa ya, kedepannya nanti aku bakal punya pasangan yang agamanya Kristen gitu ya kan. Jadi berpikirnya gitu gara-gara pacarnya Kristen nih, gara-gara mainnya sama orang-orang Kristen nih gitu loh. Tapi sebelumnya di video pertama aku mulai ngebahas Q&A yang pertama itu, aku udah pernah jelasin bahwa sebelum ini aku tuh nggak punya teman deket yang agamanya Kristen. Ya, teman dekat aku tuh Muslim semua gitu. Tapi karena memang aku sedang ingin mencari tahu, mendalami tentang Kristus gitu. Jadi pastinya aku mencari komunitas, aku mencari teman, aku mencari pacar pun yang Kristen. Gitu teman-teman semua. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Jadi tidak meresahkan lagi nih. Betul. Bapak Ibu semuanya, ya itulah murtadin ya Bapak Ibu semua. Ini murtadnya karena rudal berkuluk. Nah ini dia. Ini bahasanya ini memang negatif sekali. Aduh, ngakak saya Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, kemarin saya sudah sering menyampaikan kepada Anda semuanya, orang murtad itu pasti nggak ada ilmunya di dalam agama Islam. Dan hanya karena ini apa? Dari sini ke sini. Memang otaknya ini. Karena satu kilan. Satu kilan di mana? Dari pusar ke bawah. Tuh, orang yang murtad pasti gara-gara kayak gitu. Dia nggak ada ilmunya di dalam agama Islam. Kalau nggak urusan perut, urusan bawah perut. Ya salah satunya contoh wanita ini gitu ya, yang dapat kita lihat di dalam video ini. Coba Bapak Ibu, sekarang sebelum saya menjabarkan lebih lanjut, apakah dia di dalam agama Islam dulunya dia mau belajar atau seperti apa? Nih videonya. Farhan 1696 masih pernah sholat selama ini Kak, salam toleransi. Aku terus terang aja, aku udah gak pernah sholat sudah dari kapan ya? Lebaran. Aku terakhir kali sholat itu aku ingat waktu masih bulan puasa kemarin. Karena kan disuruh ibu kan sholat gitu, ya udah aku sholat. Ya mau gimana Bapak Ibu, selama dia di Islam saja, dia jauh dengan agamanya sendiri. Bahkan dia tidak mau sholat. Bapak Ibu semuanya, tadi dia menyatakan, katanya sholat itu dia terakhir Lebaran. Betul. Lebaran, setelah itu nggak sholat lagi. Jadi hal wajar kalau dia tidak mau sholat selama di dalam agama Islam, lalu dia menjadi murtad. Itu hal wajar bagi saya. Kenapa? Karena dia jauh dari ilmu agama Islam. Bapak Ibu semuanya, saya ingin mencontohkan ya untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga ini menjadi pelajaran yang dapat kita ambil Bapak Ibu. Saya mencontohkan pakai pensil ini. Pensil. Siap. Bapak Ibu semuanya, rukun Islam ada 5 ya. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima naik haji. Nih, ini pensil. Siap. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ini anggap tiang agama nih. Ya, rukun Islam ada 5. Nih, kita pegang tiang ini. Sekarang, kalau Anda tidak melakukan haji, kalau tidak mampu, maka lepas 1. Masih Anda genggam ini pensil. Kalau Anda tidak mampu membayar zakat, lepas lagi 1. Masih bisa kita genggam ini pensil. Kalau Anda tidak berpuasa karena ada uzur, ada ketidakmampuan, kita lepas lagi ini 1. Ya, tinggal 2 nih ya. Tinggal 2. Masih bisa kita pegang pensil ini. Tapi kalau Anda tidak sholat, mari kita lepas lagi 1. Habis, runtuh semuanya. Jadi hal wajar kalau dia menjadi murtad. Karena di dalam agama Islam
dia tidak mau melakukan sholat sehingga dia meruntuhkan agamanya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Makanya saya bilang, orang yang murtad itu nggak ada ilmu agamanya. Apakah seseorang yang berilmu itu akan menjadikan orang tersebut murtad? Nih, kita bahas sedikit masalah ilmu gitu ya. Ilmu terdiri dari 3 kata. Ain, lam, mim. Ain bersandarkan dari kata ilin yang artinya tinggi. Makanya ketika seseorang itu berilmu, Allah tempatkan dia di derajat yang tinggi. Terus lam, ya kan ain, lam, mim. Lamnya bersandarkan dari kata latif yang artinya lembut. Ketika orang tersebut berilmu, dia sama orang lain tutur bicaranya lemah lembut, terus tertata, tidak mau menyakiti hati orang lain. Ini berkah ilmunya ya. Nah, terus mim dari kata mulk, artinya raja. Makanya ketika orang berilmu di tengah masyarakat seperti dirajakan orang, diberikan orang tempat untuk menyampaikan ilmunya. Nah, dihormati di tengah masyarakat. Gak ada dari ilmu ini menjadikan murtad, Bapak Ibu. Gak ada. Makanya saya bilang, seseorang yang murtad, satu, kepastiannya tidak berilmu. Nah, itulah sekilas penjabaran dari saya ya Bapak Ibu semuanya. Analoginya semoga dapat diambil ya tentang pensil tadi dan kosakata ilmu. Oke, jadi itu aja dulu teman-temannya. Jadi kita udah lihat semua ya apa yang tadi dijabarkan oleh seorang Ustadz Muhammad Yusuf ini. Dari kata-katanya, maksud saya dari penjelasannya mungkin dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yang berilmu, ya kan? Karena dia mengetahui ya soal keagamaannya gitu ya. Dan dia juga mengatakan bahwa seorang yang berilmu itu dia lemah lembut ya, kata-katanya tidak menyakiti orang lain. Tapi dia nggak ngerasa ya kalau judul daripada videonya itu ya mencerminkan dia bahwa tidaklah seorang yang punya ilmu ya. Jadi saya pikir dia udah kena sendiri ya. Jadi artinya apa yang dia katakan itu berbalik ke dirinya sendiri teman-teman. Artinya dia membuktikan dirinya bahwa dia bukanlah seorang yang berilmu ya. Kenapa? Coba lihat, dia katakan bahwa orang yang murtad itu memang gak ada ilmunya. Dan di judulnya dia mengatakan bahwa dipastikan ya, tadi ada kesaksian video dari Zela ini, dia mengatakan bahwa murtadin ini ya murtad ya atau masuk Kristen karena rudal berkulup. Itu loh bahasanya dia, bukan bahasanya saya. Jadi saya hanya meniru apa yang dia katakan untuk menjelaskan di sini. Nah, itu kata-katanya kata-kata jorok ya. Seorang ustadz, seorang pendeta seharusnya tidak mengeluarkan bahasa yang seperti itu. Ya kan? Ini coba lihat ya, kalau kita melihat dari ceritanya Zela itu, dia memang pada awalnya ketika dia masih Islam, ya dia jarang sholat. Dan memang kita banyak juga melihat hal yang seperti itu. Tapi kenapa sampai dia mengatakan ya bahwa Zela itu murtad karena rudal berkulup? Ya kan? Padahal kalau kita mendengarkan ceritanya, ketika dia memilih atau mencari pasangan yang beragama Kristen atau yang seiman dengan dia, itu bukan pas dia masih muslim, kawan. Ya, ini dengar ya Muhammad Yusuf ya. Jadi ketika dia sudah menjadi seorang pengikut Kristus, ya sudah mengenal seorang Kristus, ya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barulah Zela ini mencari sebuah komunitas dan mungkin saja dia juga mencari pasangan hidup yang memang seiman dengan dia. Tadi sempat dia katakan, gak mungkin dong aku mencari pasangan hidup atau pacar sama yang muslim. Kenapa? Karena sekarang aku udah Kristen, aku udah jadi pengikut Kristus. Nah, kenapa justru hanya karena gara-gara itu lalu Muhammad Yusuf ini, seorang ustadz ini mengatakan kalau Zela murtad karena rudal berkulup. Nah, ini otaknya yang memang gak dipakai atau gimana sih?
Ini teman-temannya, jadi coba berikan bagaimana komentarnya dengan bagaimana apa yang disampaikan oleh seorang Muhammad Yusuf ini. Karena bagi saya sebenarnya ini dia sudah kelewatan. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.